Sepertinya kita harus memikirkan kembali atau menimbang kembali hasil dari analisis yang beberapa waktu disampaikan bahwa pihak Bang Rismon, Mas Roy Suryo, dan juga Dr. Tipa menginginkan adanya persidangan ya, untuk menghadapi Pak Jokowi di persidangan. Saya kira mungkin kita coba evaluasi kembali statement itu sebab sepertinya ada perspektif lain yang kelihatannya itu harus kita koreksi bahwa beliau-beliau ini tidak menginginkan hal itu terjadi karena itu menyangkut tentang masa depan mereka dengan harus berhadapan dengan potensi kekalahan di persidangan dan harus berhadapan dengan realitas tindak pidana yang berujung pada pemenjaraan atau konsekuensi hukuman pidana. Nah, kita mesti melihat bahwa apa yang disampaikan oleh tim ya, tim TPUA, tim pembela ulama aktivis itu berkaitan dengan apa yang mereka harapkan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berpikir kritis, menganalisis dan menyampaikan pandangan-pandangan secara perspektifal atau sudut pandang argumentatif dengan mengedepankan rasionalitas, ya, rasio atau logika berbasis pada fakta dan data dan bukan berdasarkan ya suara yang meninggi, apalagi dengan penuh emosi dan cacian maki. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, ini kita edisi menyimak apa yang sedang terjadi dalam proses pemanggilan Bang Rismon untuk ditanyai tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil analisis atau temuan-temuan ya berperspektif pengetahuan ya, artinya scientific menurut pengakuan beliau bahwa beliau sedang mengerjakan riset yang sampai hari ini kita coba challenge ya. Biasanya logika hasil finding itu ditulis dalam satu laporan, ya bukan di medsos kan, tetapi ditulis dalam sebuah artikel ilmiah yang harus disaringkan. Sekali lagi nanti kita akan bahas secara komplit di Bukan Ahli Filsafat yang akan membedah persoalan tersebut antara ilmu pengetahuan versus ilmu penghinaan. Tapi kali ini kita akan memikirkan kembali hasil analisis kita yang kemarin yang beberapa saat yang lalu, yaitu bahwa sebenarnya ada kesan Bang Rismon dan Mas Roy Suryo serta Dr. Tipa menginginkan persidangan. Sepertinya itu harus kita anulir karena kelihatannya ada gejala-gejala atau simptom-simptom tanda-tanda bahwa mereka sebenarnya ingin menghindar itu semua dengan cara apa yang oleh Pak Rizal ya Padilla sampaikan berdasarkan hasil konferensi pers dari Bareskrim terkait dengan status hukum dari pelaporan terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang dikatakan tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sehingga hal tersebut membuat kecewa oleh tim TPUA karena dianggap bahwa hasil konferensi pers Bareskrim itu ya menyalahi prosedur atau katakanlah tidak memenuhi ekspektasi atau harapan mereka untuk ya dilibatkan dalam persoalan gelar perkara. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah sinyal bahwa mereka sangat meragukan bahwa pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan hasil framing atau rekayasa. Ya, ini yang dalam tangkapan kita ya, kesan kita terkait dengan hal tersebut sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak ya berdasarkan apa yang diakomodir dalam peraturan Kapolri kalau tidak keliru nomor berapa itu nomor 14 ya nomor 14 tahun 2012 ya. Mungkin ada update-nya dan seterusnya, mohon dikoreksi kalau tidak tepat tentang hal itu. Jadi memang di dalam peraturan Kapolri ya kelihatannya memang diatur tentang gelar perkara. Kalau dikatakan bahwa gelar perkara khusus yang diminta oleh Pak Rizal Padilla itu sebenarnya beliau mau mengatakan ini berbicara tentang laporan mereka yang dianggap bahwa memenuhi unsur pidana karena menyangkut tentang persoalan merugikan pihak-pihak tertentu dan seterusnya ya. Dan inilah yang kemudian beliau sampaikan ya bahwa tidak ada gelar perkara khusus. Jadi underline
ya kita bold dia terkait dengan persoalan gelar perkara khusus karena di dalam peraturan Kapolri nomor 14 tadi memang manajemen penindakan itu penanganan perkara atau aduan masyarakat, laporan masyarakat sebagainya itu ditangani dalam pendekatan gelar perkara. Nah, di dalam undang-undang itu, peraturan itu diatur terkait dengan adanya 2 jenis perkara. Ya, gelar perkara maksudnya yaitu gelar perkara biasa dan yang kedua adalah gelar perkara khusus. Nah, yang menarik di sini adalah inilah ruang yang perlu kita pahami karena dalam konteks apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu sebenarnya sudah memenuhi kaidah tentang gelar perkara. Tetapi yang diinginkan oleh rekan-rekan kita, teman-teman kita dari TPUA, yaitu gelar perkara khusus, bukan gelar perkara biasa. Karena ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Gelar perkara biasa biasanya merupakan sebuah penyidikan awal terkait dengan menentukan apakah di dalam konteks pelaporan itu dapat ditemui adanya tindak pidana pelanggaran ya terkait dengan pasal-pasal tertentu yang mengarah pada persoalan pidana. Nah, kalau kemudian itu tidak terjadi, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Bareskrim bahwa memang tidak ditemui unsur pidana khusus. Kalau berbicara tentang segmen gelar perkara khusus, mohon maaf ya, saya bukan ahli hukum, tetapi bagian dari masyarakat hukum, stakeholder hukum, yang mencoba untuk membaca, nalar logika hukum yang ditetapkan dalam peraturan Kapolri nomor 14 terkait dengan persoalan gelar perkara khusus yang memang itu merupakan satu proses yang bisa dilakukan tetapi memang dengan satu pertimbangan yang sangat khusus karena misalkan melibatkan perhatian publik yang luar biasa atau desakan publik yang luar biasa atau kemudian seizin dengan mereka yang memiliki otoritas yang sangat tinggi. Nah, inilah yang celah ini kelihatannya dimanfaatkan oleh Mas Roy Suryo ya. Bagaimana akan mengirim surat kepada pimpinan polisi untuk melaporkan tentang adanya dugaan bahwa mereka tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu atau apapun lain yang dianggap merugikan ya proses aduan mereka atau laporan mereka. Inilah celah yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kita untuk melihat bahwa sebenarnya pihak teman-teman kita Mas Rismon dan yang lain-lain ini tidak mengharapkan sama sekali adanya persidangan ya, tetapi mengharapkan gelar perkara khusus di sanalah mereka akan menentukan sikap mereka selanjutnya. Apakah ya akan meneruskan ya atau kemudian mengatakan oke kalau begitu kami terima dengan lapang hati bahwa ternyata kami keliru, kami minta maaf dan sebagainya ya dan diharapkan bahwa sampai di sini selesai sampai di sini dan kita bergandengan tangan dan sebagainya. Ya itu kemungkinan salah satu kemungkinan. Atau kemudian memang harus berhadapan di level persidangan kembali tetapi tentu dengan strategi-strategi di mana mereka mendapatkan data-data dari hasil gelar perkara khusus itu karena ilmu Bang Rismon sudah siap untuk kemudian mendeteksi apakah dalam gelar perkara khusus ketika beliau mendapatkan ya ijazah asli itu ya beliau bisa melakukan atau menarik kesimpulan secara personal independen ya jauh dari pertimbangan-pertimbangan masyarakat pada umumnya. Inilah yang kemudian menjadi satu keuntungan bagi mereka untuk melakukan menyebarluaskan hasil simpulan-simpulan, keyakinan-keyakinan saintifik mereka, ya teman-teman kita itu, bahwa memang kuat diduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu sign quote patut untuk dipertanyakan keasliannya dan sebagainya dalam berbagai macam versi yang kemungkinannya bisa saja terjadi. Jadi menurut saya di titik ini dalam clue-clue yang ada, memang bagi mereka ini membutuhkan sekali apa yang disebut dengan gelar perkara. Jangan sampai mereka masuk ke dalam persidangan ya karena itu persoalannya berat sekali harus berhadapan-hadapan dengan ancaman pidana yang tidak main-main. Bukan hanya pasal persoalan penghinaan dan sebagainya, tapi bisa jadi pasal-pasal yang lain yang siap untuk dibacakan, disangkakan bagi mereka, teman-teman kita sekalian. Nanti kita akan bahas lebih jauh untuk mengikuti perkembangan pasal-pasal apa yang akan terjadi. Tetapi harapan mereka, ya teman-teman kita ini, sekali lagi kita tegaskan di sini, sangat memungkinkan untuk menghindari ya persidangan itu karena sekali lagi itu potensinya besar bahaya bagi mereka karena mereka sudah membuat satu tindakan atau strategi dalam rangka pencegahan ya preventif dalam konteks melapor ke Komnas dan juga menggaungkan adanya
keterlibatan secara internasional dalam lembaga yang jauh lebih luas, yaitu dengan melapor kepada PBB ya. Kita akan bahas nanti di konten-konten yang berikutnya, tetapi kita memberikan penekanan di sini, poinnya adalah ya Bang Roy Suryo dan yang lain-lain tidak mengharapkan ada persidangan, tapi mengharapkan gelar perkara khusus untuk menentukan the best strategy the next ya. Jadi menentukan strategi terbaik di aktivitas selanjutnya, bukan partai politik.